Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah 3 keutamaan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat yang diturunkan dalam beberapa periode dan merupakan surat pertama yang diturunkan di Madinah kecuali ayat 281. Ayat ini juga disebut ayat perpisahan sebelum Rasulullah wafat 81 hari kemudian. Karena keagungan dan statusnya dan banyaknya aturan dan khutbah di dalamnya, ini adalah salah satu surat terpanjang dalam Al-Quran. Jumlah ayatnya adalah 286 ayat, dan ini berisi ayat terpanjang dalam Al-Quran. Beberapa keutamaan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah diantaranya: yang pertama, dijauhkan dari kejahatan. Siapapun yang membacakan 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah di malam hari, itu akan cukup baginya dari kejahatan yang dibenci. Dari Abu Mas'ud Al-Ansyari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka itu telah cukup untuk melindunginya dari kejahatan yang dibenci. Yang kedua, setan tidak mendekati rumah kita. Rumah yang dibacakan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka rumah tersebut tidak akan didekati setan. Dari An-Nu'man bin Bashir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menulis kitab 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian Dia menurunkan 2 ayat darinya dan menjadikan kedua ayat tersebut sebagai penutup dari surat Al-Baqarah. Maka tidaklah 2 ayat itu dibaca di dalam rumah selama 3 malam. Kemudian setan berani mendekatinya. Affan berkata, maka rumah itu tidak akan didekati setan. Yang ketiga, harta simpanan arsy yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku telah diberi penutup surat Al-Baqarah dari harta simpanan di bawah arsy yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang keempat, akan diberi kecukupan. Membaca ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah akan memberi kecukupan pada kehidupan kita. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Bukhari nomor 5009 dan Muslim nomor 808. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah 3 keutamaan membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah 5 keutamaan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat yang sangat syarat akan makna. Bersama dengan surat An-Nas, surat ini sering disebut sebagai surat Al-Mu'awwizatain. Hal ini karena memiliki kandungan yang berisi perlindungan atau ta'awidz. Surat Al-Falaq adalah salah satu surat dalam Al-Quran
yang berada di juz ke-30 atau sering disebut dengan juz amma. Surat ini merupakan surat Makkiyah. Ada beberapa keutamaan surat Al-Falaq ketika kamu membacanya. Yang pertama, menjadi pelindung. Karena termasuk ke dalam golongan surat Al-Mu'awwizatain, setiap orang yang membaca surat ini akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, lindungi dari kejahatan makhluk. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Ibnu Abbas, maukah kamu aku tunjukkan atau maukah kamu aku beritahu sesuatu yang paling baik digunakan untuk berlindung?" Ibnu Abbas menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Beliau pun bersabda, "Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas." Dua surat ini, hadis riwayat An-Nasa'i. Yang kedua, menjadi penyembuh. Surat Al-Falaq juga bisa digunakan sebagai media penyembuhan. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW dari Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah apabila sakit, maka beliau akan membacakan untuk dirinya sendiri Al-Mu'awwizat atau surat-surat perlindungan termasuk Al-Falaq dan meniupkan pada tubuhnya. Namun juga sakit itu parah sehingga menyulitkan Rasulullah. Maka aku, Aisyah, yang membacakannya untuk Rasulullah dan kuusapkan ke badan beliau berharap keberkatan firman Allah itu. Yang ketiga, digunakan untuk zikir pagi dan petang. Salah satu fungsi dari surat ini adalah dapat digunakan sebagai zikir pagi dan petang. Selain membaca Al-Ma'surat dan setelah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, maka dianjurkan untuk membaca surat ini sebanyak 3 kali. Hal ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Hubayb. Suatu ketika kami keluar pada malam yang hujan turun sangat deras dan malam itu sangat gelap. Kami keluar mendatangi Rasulullah dan meminta beliau untuk sholat bersama kami. Ketika saya, yaitu Abdullah bin Hubayb, menemui Rasulullah, beliau menyuruh saya, bacalah. Namun saya tidak membaca apapun. Lalu beliau menyuruh lagi, bacalah. Tetap saya tidak membaca apa-apa. Sampai kepada perintah yang ketiga kalinya, saya lalu bertanya, "Apa yang harus saya baca ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Bacalah Qul huwallahu ahad atau Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain atau Al-Falaq dan Al-Ikhlas pada waktu pagi dan petang 3 kali, karena sesungguhnya membaca itu telah mencukupkan untukmu segala sesuatu." Yang keempat, terhindar dari kejahatan. Saat seseorang sering membacanya, maka dirinya akan mendapatkan salah satu keutamaan surat Al-Falaq, yakni terhindar dari kejahatan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang ingin memperoleh penjagaan Allah dari orang yang bermaksud buruk, hendaknya ketika melihat orang itu memohon perlindungan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla dari kekuatan makhluknya, kemudian membaca surat Al-Falaq dan ayat yang difirmankan oleh Allah kepada nabinya, yaitu At-Taubah ayat 129, niscaya Allah menyelamatkan ia dari tipu daya setiap penipu, makar setiap pemakar, dan kedengkian setiap orang yang dengki." Tafsir Nur At-Tsaqalain. Yang kelima, menghindarkan penyakit pada anak. Keutamaan surat Al-Falaq selanjutnya adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Musa Al-Kazim. Dirinya berkata, "Tidak ada seorang pun yang membacakan pada anak kecil setiap malam, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 3 kali, dan surat Al-Ikhlas 100 kali atau 50 kali, kecuali Allah menyingkirkan darinya penyakit atau derita anak kecil, antara lain kehausan, penyakit lambung dan darah, sampai ia berusia remaja. Jika sesudah remaja ia membacanya sendiri, maka ia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari wafatnya." Tafsir Nur Tsaqalain. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah,
itulah 5 keutamaan surat Al-Falaq. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah 10 ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang pentingnya menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan umat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada umatnya bahwa jumlah pahala orang yang menuntut ilmu jauh lebih besar dibandingkan berjihad. Dari Fairuz Ad-Dailami, sesungguhnya ia pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu adalah lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Dailami. Diterangkan pula dalam hadis lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalan ke surga bagi orang yang menuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh satu jalan atau cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Selain hadis, ada banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran yang menegaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Antara lain, yang pertama surat Al-Kahfi ayat 66, yang artinya Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Yang kedua surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga surat Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Yang keempat, surat Fatir ayat 28, yang artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Yang kelima surat Syad ayat 29, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Yang keenam surat Ar-Ra'd ayat 16, yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah,
Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Yang ketujuh, surat Ali Imran ayat 7, yang artinya, Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Yang kedelapan, surat At-Toha ayat 114, yang artinya, maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Yang kesembilan, surat Al-Alaq ayat 1-5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang ke-10, surat Ali Imran ayat 18, yang artinya, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia, atau yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah 10 ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang pentingnya menuntut ilmu. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah 5 keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah terdiri dari 286 ayat dan merupakan yang terpanjang di antara 114 surat lainnya di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk surat Madaniyah. Al-Quran secara keseluruhan memberikan faedah bagi pembacanya, baik di dunia atau di akhirat. Meski demikian, terdapat sejumlah keutamaan dalam surat-surat tertentu. Salah satunya adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah memiliki faedah yang besar ketika rutin dibaca di rumah. Setidaknya ada 5 keutamaan yang akan kita dapatkan membaca surat Al-Baqarah. Yang pertama, surat Al-Baqarah melindungi dari sihir dan kedengkian orang lain. Bila rumah sering dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan, sihir, dan malapetaka akan menjauhinya. Rasulullah SAW bersabda, dan bacalah surat Al-Baqarah karena jika kita mengambilnya, membaca atau menghafal, itu merupakan suatu keberkahan, dan meninggalkannya merupakan kerugian. Perkara ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang batil, jahat, atau buruk perangainya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, surat Al-Baqarah menjadikan cahaya bagi rumah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang perintahnya untuk senantiasa mengisi rumah dengan bacaan surat Al-Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, jangan jadikan rumahmu kuburan, karena setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah.
Yang ketiga, dijamin masuk surga. Keutamaan ayat kursi dari surat Al-Baqarah adalah peluang seorang muslim masuk surga. Hadis yang diriwayatkan An-Nasa'i ini terdapat dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca ayat kursi di akhir tiap ibadah wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Yang keempat, diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi bersabda, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada satu malam, niscaya kedua ayat itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari. Surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran merupakan bagian dari surat-surat dalam Al-Quran yang agung, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk membaca keduanya. Allah menjanjikan pahala yang besar bagi yang membaca kedua surat itu, dan Rasulullah mengabarkan bahwa di dalam membaca kedua surat itu ada kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, dalam surat Al-Baqarah terdapat ayat terbesar Al-Quran. Ayat kursi merupakan ayat terbesar dalam Al-Quran. Setiap muslim diutamakan untuk menghafal ayat kursi dan membacanya ketika sebelum tidur. Termasuk juga diutamakan membaca ayat kursi setiap setelah selesai sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah keutamaan membaca surat Al-Baqarah. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah khasiat membaca surat Al-Fatihah dan cara mengamalkannya. Surat Al-Fatihah merupakan induk dari semua isi Al-Quran atau biasa disebut dengan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Sebagai surat yang istimewa, Al-Fatihah juga memiliki banyak khasiat atau fadilah bagi siapa saja yang selalu rutin mengamalkannya. Beberapa fadilah atau khasiat dari surat Al-Fatihah yaitu akan dikabulkan hajat yang diinginkan jika dibaca sebanyak 7 kali. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Haidar Ahmad Al-A'roji dalam buku Mukjizat Surat-Surat Al-Quran, bahwa khasiat membaca Al-Fatihah 7 kali adalah akan terpenuhinya hajat dalam kurun waktu 3 hari. Terlebih jika membacanya disertai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebanyak 100 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Insyirah 70 kali. Apapun hajat yang diinginkan, asalkan percaya dan yakin terhadap kekuasaan Allah, tentu Allah akan mengabulkan doa-doanya. Selain membacanya sebanyak 7 kali, terdapat beberapa jumlah lain yang dapat diikuti yang tentunya memiliki khasiat tersendiri. Berikut ini pemaparan beberapa khasiat dan fadilah dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, khasiat membaca Al-Fatihah 1 kali dan 7 kali untuk kesembuhan. Surat Al-Fatihah bisa dijadikan sebagai sarana untuk menyembuhkan sakit. Caranya adalah dengan membaca surat Al-Fatihah 1 kali dan membaca doa meminta kesembuhan yang dianjurkan oleh para ulama. Dengan izin Allah, luka tersebut akan disembuhkan. Yang kedua, khasiat membaca Al-Fatihah 70 kali. Siapa saja yang membaca Al-Fatihah sebanyak 70 kali adalah mendapatkan ilmu dan hikmah yang bermanfaat. Dengan membaca surat Al-Fatihah dalam keadaan wudhu 7 hari berturut-turut, setiap harinya membaca 70 kali, kemudian ditiupkan pada air suci dan diminum, insya Allah orang tersebut akan mendapatkan ilmu dan hikmah.
Ia juga akan terbebas dari pemikiran yang jahat dan tidak mudah lupa dari apa yang pernah ia dengar. Yang ketiga, khasiat membaca Al-Fatihah 100 kali. Adapun keutamaan membaca 100 kali antara lain akan dimudahkan rezekinya, terang wajah dan hatinya, serta dimudahkan segala urusannya. Caranya adalah dengan selalu rutin membaca surat Al-Fatihah setiap setelah sholat fardu sebanyak 20 kali, sehingga dalam sehari semalam dapat membacanya 100 kali. Yang keempat, khasiat membaca Al-Fatihah 41 kali. Khasiat membaca surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali adalah akan diberikan kemuliaan seperti ditinggikan derajatnya. Ia juga akan dijauhkan dari kemiskinan dan Allah membantu melunasi hutang-hutang yang dimilikinya. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah khasiat membaca surat Al-Fatihah dan cara mengamalkannya. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah 6 keutamaan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sendiri memiliki arti yaitu memurnikan keesaan Allah. Dalam surat yang hanya berjumlah 4 ayat ini terdapat kandungan yang luar biasa. Membacanya setiap hari memiliki keutamaan dan keistimewaan tersendiri. Surat Al-Ikhlas selalu menjadi doa pamungkas dimanapun, bahkan saat sholat fardu. Tapi tak banyak umat Islam yang tahu dan memaksimalkan untuk mengamalkannya. Keutamaan surat Al-Ikhlas antara lain: yang pertama, dibangunkan rumah di surga. Setiap kali dari kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Hal ini sudah sangat jelas seperti tertuang di dalam hadis yang sahih. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas hingga selesai 10 kali, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, dihindarkan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas pada saat sakit yang membawa pada kematiannya, niscaya mayatnya tidak akan busuk dalam kuburnya. Dalam hadis lain menyatakan, akan terhindar dari fitnah kubur, aman dari kesempitan kubur, dan para malaikat akan membawanya melalui sayap-sayapnya melalui titian Sirotol Mustaqim hingga sampai ke surga. Yang ketiga, sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebagaimana terkandung dalam hadis sahih, surat Al-Ikhlas juga sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hal ini salah satunya dijelaskan pada hadis dari Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya ada orang mendengar seseorang membaca Qul Huwallahu Ahad dan diulang-ulang. Pada keesokan harinya, ia mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkannya, seakan ia menganggap remeh. Maka Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ia sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sahih Bukhari nomor 5013. Yang keempat, bisa jadi penyembuh sakit. Kedahsyatannya surat Al-Ikhlas juga bisa sembuhkan penyakit. Hal ini seperti yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah SAW mengadu merasa sakit pada bagian badan baginda Rasulullah, selalu membaca ayat-ayat berikut pada telapak tangan yang kanan, kemudian mengusapkannya pada bagian yang terasa sakit, yaitu dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Yang kelima, menjadi sebab masuk surga. Sebagian ulama
menganjurkan umat Islam untuk membaca surat Al-Ikhlas ini baik dalam setiap sholat maupun untuk berzikir karena banyak memiliki keutamaan, diantaranya disayang oleh Allah dan menjadi jalan masuk surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikisahkan ada laki-laki sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam sholat wajibnya. Kisah ini juga diulas Imam Bukhari dalam kitab sholatnya. Dari Anas radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa pernah ada seorang lelaki menjadi imam suatu jamaah di Masjid Quba. Manakala dia telah membaca Al-Quran yang mengawali sholatnya, lalu ia mengiringinya dengan bacaan surat Al-Ikhlas. Setelah itu ia membaca surat yang lainnya. Surat Al-Ikhlas menjadi sebab masuk surga. Hal ini seperti tertuang dalam beberapa hadis Nabi yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Aku datang bersama Rasulullah SAW. Lalu beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Telah wajib." Aku bertanya, "Apa yang wajib?" Beliau bersabda, "Telah wajib baginya surga." Yang keenam, diampuni seluruh dosanya. Membaca surat Al-Ikhlas membuat dosa kita terampuni. Sesuai dengan hadis Nabi, keutamaan ini bisa melunturkan dosa kita jika membaca surat ini berulang-ulang dan penuh kesungguhan. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah 6 keutamaan surat Al-Ikhlas. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari besar untuk umat Islam daripada hari lainnya dalam seminggu. Terdapat banyak keistimewaan pada hari tersebut, yang mana banyak yang berlomba-lomba dalam kebaikan pada hari itu. Salah satu keutamaan amalan pada hari Jumat yaitu dengan membaca surat Al-Kahfi. Banyak yang belum tahu bahwasanya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat memiliki banyak keutamaan untuk umat Islam, baik dalam perkara dunia maupun akhirat. Surat Al-Kahfi termasuk dalam golongan surat Makkiyah, karena surat ini diturunkan di kota Mekah. Manfaat membaca surat Al-Kahfi berkaitan erat dengan sabda Rasulullah SAW yang sangat menganjurkannya. Manfaat membaca surat Al-Kahfi ini akan Allah sebutkan pada hari kiamat. Manfaat membaca surat Al-Kahfi akan membuat seseorang mendapat cahaya keberkahan. Cahaya tersebut akan memancar dari kedua telapak kakinya hingga sampai ke langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 12 yang artinya, "Pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, surga yang mengalir di bawah sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang besar." Adapun manfaat lainnya membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat yaitu, yang pertama, terhindar dari fitnah Dajjal. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang manusia rajin membaca surat Al-Kahfi tidak hanya pada hari Jumat saja, maka dia akan terhindar dari fitnah Dajjal yang keji." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat dan mengampuni dosanya antara 2 Jumat. Hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawi.
Imam Nawawi menjelaskan bahwa pada awal surat Al-Kahfi terdapat keajaiban-keajaiban dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dalam Al-Kahfi ayat 102 berbunyi, "Maka apakah orang-orang kafir yang menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir." Yang kedua, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat membaca surat Al-Kahfi akan membuat seseorang mendapat ampunan dari segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap manusia pasti memiliki dosa. Setan akan selalu berusaha merusak iman dan mengajak manusia ke jalan kesesatan. Sesuai yang terkandung dalam hadis riwayat Abu Bakar bin Mardawai bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara 2 Jumat." Yang ketiga, dijauhkan dari godaan setan. Setan akan selalu merusak iman dan mengajak manusia ke jalan kesesatan. Setan adalah musuh terbesar manusia, apalagi melakukan perbuatan baik dan beribadah. Membaca surat Al-Kahfi dapat membuat seseorang terhindar dari godaan setan ini. Sebuah hadis oleh Ibnu Mardawai dari Abdullah bin Mughaffal bahwa sebuah rumah yang selalu dibacakan surat Al-Kahfi dan surat Al-Baqarah, maka rumah itu tidak akan dimasuki setan sepanjang malam tersebut. Dengan demikian, bacalah surat Al-Kahfi agar terhindar dari gangguan setan yang terkutuk. Yang keempat, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca surat Al-Kahfi dapat memudahkan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya itu, Al-Kahfi dapat menghindarkan seseorang dari perasaan gelisah. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka jadilah baginya cahaya dari kepala hingga kakinya. Dan siapa yang membaca keseluruhannya, maka jadilah baginya cahaya antara langit dan bumi." Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silakan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah makna dan 3 kebaikan dari membaca surat Al-Kautsar. Al-Kautsar merupakan surat ke-108 dalam Al-Quran, tergolong dalam surat Makkiyah dalam Al-Quran dan hanya memiliki 3 ayat. Surat Al-Kautsar mengandung arti nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW dikarenakan suatu alasan, yaitu kesedihan. Saat itu Rasulullah SAW ditinggalkan 2 orang yang sangat dikasihi. Oleh sebab itu, surat ini berfungsi sebagai penghibur Rasulullah SAW. Makna surat Al-Kautsar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Sahih Muslim dari Anas, ia berkata, "Suatu saat Rasulullah SAW di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan atau tidak nyenyak. Lantas beliau mengangkat kepala dan tersenyum. Kami pun bertanya, 'Mengapa engkau tertawa, wahai Rasulullah?' Baru saja turun kepadaku suatu surat." Lalu beliau membaca surat Al-Kautsar 1-3. Kemudian beliau berkata, "Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui," jawab kami. Rasulullah SAW bersabda, "Al-Kautsar adalah sungai yang dijanjikan oleh Rabbku Azza wa Jalla. Sungai tersebut memiliki kebaikan yang banyak. Ia adalah telaga yang nanti akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat nanti. Bejana atau gelas di telaga tersebut sejumlah bintang di langit. Namun ada dari sebagian hamba yang tidak bisa minum dari telaga tersebut.
tahu bahwa mereka telah berbuat bid'ah sesudahmu. Hadis riwayat Muslim nomor 400. Keutamaan surat Al-Kautsar. Yang pertama, mengatasi rasa sedih. Surat Al-Kautsar akan memberikan perasaan ketenangan dengan menghilangkan perasaan sedih yang dirasakan hambanya. Dengan cara mengamalkan surat ini setelah sholat, dan Allah akan memberikan banyak nikmat. Yang kedua, bukakan pintu rezeki. Rezeki merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkan surat Al-Kautsar, maka Allah akan membantu membukakan banyak pintu rezeki, sehingga yang diperoleh akan lebih banyak dan berkah. Yang ketiga, menjadi lebih bersyukur. Mengamalkan surat Al-Kautsar mampu membuat kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk lebih bersyukur atas nikmat yang lebih diberikan melalui sholat dan berkurban. Lalu dengan ini akan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah makna dan 3 kebaikan dari membaca surat Al-Kautsar. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah 5 keutamaan dan manfaat membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Salah satu surat yang memiliki keutamaan luar biasa adalah surat Al-Mulk. Surat ini terdiri dari 30 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Dalam surat Al-Mulk terkandung makna tentang kekuasaan Allah dalam penciptaan dunia. Berikut 5 keutamaan dan manfaat membaca surat Al-Mulk. Yang pertama, dijauhkan dari maksiat. Seperti yang dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di, mereka takut kepada Allah dalam setiap keadaan sampai-sampai pada keadaan yang tidak ada yang mengetahui amalan mereka kecuali Allah. Mereka tidak melakukan maksiat dalam kesunyian. Mereka pun tidak mengurangi ketaatan mereka ketika itu. Dalam surat Al-Mulk ayat 12, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak nampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Berdasarkan kedua dalil di atas, jelas bahwa orang yang taat kepada Allah akan tetap taat meskipun saat melakukan ibadah tidak ada orang yang melihatnya. Orang yang beriman akan tetap taat kepada Allah meski dalam kesunyian malam dan takut melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Manfaat membaca surat Al-Mulk pada malam hari adalah diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Hal ini seperti tercatat dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat memberikan syafaat bagi temannya, yaitu orang yang membacanya, sehingga orang tersebut diampuni dosanya, yaitu surat Tabarakalladzi biyadihil mulk. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang ketiga, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka. Membaca surat Al-Mulk pada malam hari yang sangat luar biasa adalah bisa menghindarkan diri seorang muslim dari siksa kubur dan siksa neraka yang pedih. Hal ini seperti hadis dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk setiap malam, maka Allah Azza wa Jalla menghindarkannya dari azab kubur. Dan dahulu kami, para sahabat di saat Rasulullah SAW masih hidup, menamainya Al-Mani'ah, yaitu penghindar atau penghalang. Sungguh surat tersebut ada dalam kitabullah,
Barang siapa membacanya dalam suatu malam, maka ia telah banyak berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang keempat, masuk surga atas ridho Allah. Surga adalah tujuan kita para umat muslim. Dengan membaca surat Al-Mulk sebelum tidur atas izin Allah, kita bisa masuk ke surganya. Hal ini seperti sebuah hadis dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, ada surat dari Al-Quran, ia hanya terdiri dari 30 ayat. Surat tersebut dapat membela temannya sehingga memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kelima, pertolongan di hari kiamat. Selain mencegah dari siksa kubur, membaca surat Al-Mulk sebelum tidur juga bisa menjadi sarana pertolongan pada hari kiamat. Karena pada saat itu tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali dari amal ibadah kita selama di dunia. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya satu surat dari kitab Allah yang isinya 30 ayat dapat memberikan syafaat pada seseorang pada hari kiamat, mengeluarkannya dari neraka dan memasukkannya ke surga, yaitu surat Tabarak. Hadis riwayat Dawud dan Tirmizi. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah 5 keutamaan dan manfaat membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah 8 keutamaan surat Al-Waqiah yang sangat luar biasa. Surat Al-Waqiah adalah surat ke-56 dalam mushaf Al-Quran yang memiliki 96 ayat. Surat ini tergolong surat Makkiyah yang turun setelah surat Thaha. Surat ini berisi gambaran tentang hari kiamat. Surat ini juga berisi bantahan Allah terhadap orang yang mengingkari keberadaan Tuhan, hari berbangkit, dan adanya hisab. Diterangkan pula dalam surat ini bahwa Al-Quran berasal dari Lauhul Mahfuz. Ada beberapa keutamaan surat Al-Waqiah, antara lain yaitu: yang pertama, sebagai pengingat kuasa Allah serta menambah iman. Kandungan surat Waqiah diantaranya adalah bahwa Allah yang berkuasa di dunia dan akhirat, dengan tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Maka dari itu, hendaknya kita dapat menambah keimanan kita dengan menghayati membaca surat Al-Waqiah beserta artinya. Yang kedua, surat Al-Waqiah dapat menjadi pelindung dari kefakiran. Seperti yang diriwayatkan Abu Ubaid, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kefakiran selamanya. Ibnu Mas'ud berkata, aku telah memerintahkan anak perempuanku membacanya setiap malam. Hadis riwayat Abu Ubaid dalam Fadhail Al-Quran. Maka dari itu, banyak orang-orang muslim berpendapat bahwa Al-Waqiah dapat memperlancar rezeki kita berdasarkan hadis di atas. Yang ketiga, surat Waqiah dapat menghindarkan kita dari sifat lalai. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka ia akan dicatat tidak tergolong pada orang yang lalai. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Al-Waqiah adalah surat yang juga berisi keadaan alam akhirat. Maka sangat utama sekali jika Al-Waqiah adalah sebagai pengingat kita agar kita tidak lalai selama hidup di dunia. Yang keempat, pengingat akan kematian. Kematian kita tidaklah dapat kita ketahui.
dan tidak pula dapat kita ketahui berakhir husnul khotimah atau sebaliknya. Maka dari itu, untuk tetap menjaga iman kita dan terlindung dari kefakiran, kita hendaknya membaca surat Al-Waqiah dengan hati yang terbuka sehingga kita dapat mengingat kematian dan memperbaiki diri sebelum kematian itu tiba. Yang kelima, Al-Waqiah membuat rambut Rasulullah beruban. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, engkau telah beruban." Beliau berkata, "Aku beruban karena surat Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, dan At-Takwir." Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan hadis ini hadis gharib. Yang keenam, mengetahui sifat penghuni surga. Dalam syarah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah berfirman seraya memberitahukan tentang orang-orang yang paling dulu masuk surga dan didekatkan kepadanya, bahwa mereka adalah sekelompok besar dari orang-orang terdahulu dan sebagian kecil dari orang-orang yang hidup terakhir. Para ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adalah firman Allah dalam surat Al-Waqiah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku sangat berharap kalian menjadi seperempat penghuni surga." Yang ketujuh, mengetahui keindahan sifat surga. Jelas sekali bahwa terdapat beberapa ayat dalam surat Al-Waqiah yang menjelaskan secara gamblang tentang sifat-sifat keindahan surga, seperti pada ayat 27 sampai dengan 40. Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Hurairah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebatang pohon. Jika orang yang berkendaraan berjalan di bawahnya selama 100 tahun, ia tetap berada di bawah naungannya dan tidak pernah berhasil menaklukkannya. Jika kalian berkehendak, bacalah wadhilin mamdud, yang artinya dan naungan yang terbentang luas." Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Yang kedelapan, mengetahui sifat neraka. Pada ayat 41 sampai 56, sebaliknya dijelaskan tentang sifat-sifat neraka. Jika kita membacanya dengan hati yang terbuka, maka tanpa terasa tubuh kita akan bergetar karena takut akan siksa Allah. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah 8 keutamaan Al-Waqiah yang sangat luar biasa. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah 5 keutamaan surat Ali Imran. Ali Imran merupakan surat ketiga dalam urutan di Al-Quran. Al-Quran dan seisinya mengandung banyak keutamaan. Salah satunya adalah surat Ali Imran. Quraisy Shihab menerangkan di dalam surat ini mengemukakan tentang kisah keluarga Imran, yaitu Nabi Isa, Yahya, Maryam, dan ibunya. Sedangkan Imran adalah ayah dari Maryam, ibu dari Nabi Isa. Adapun 6 keutamaan surat Ali Imran. Yang pertama, pelindung pada hari kiamat. Keutamaan yang pertama adalah sebagai perlindungan pada hari kiamat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bacalah Al-Zahrawaini, yakni bacalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, karena sesungguhnya kedua surat tersebut akan mendatangi kalian pada hari kiamat seperti 2 buah awan yang menaungi." Hadis riwayat Abu Hurairah, hadis 52. Yang kedua, membiasakan membaca surat ini termasuk golongan orang kaya. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan,
Barang siapa yang membaca surat Ali Imran, maka dia adalah orang yang kaya. Dan jika seorang perempuan, maka dia adalah orang yang berhias. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3261. Hadis di atas menjelaskan bagi orang yang membacanya, ia termasuk golongan orang kaya. Yang ketiga, amalan untuk kaum fakir miskin. Surat Ali Imran apabila dibiasakan untuk dibaca tiap hari akan menjadi pembendaharaan atau tabungan untuk kaum fakir miskin. Surat ini dapat dibaca pada waktu sholat malam, sebagaimana dalam hadis Abdullah berkata, sebaik-baik pembendaharaan orang fakir adalah surat Ali Imran yang dibacanya pada saat hendak melakukan sholat di akhir malam. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 3264. Yang keempat, terkandung Ismul Azam yang dapat mengabulkan doa. Di dalam surat Ali Imran yang juga terdapat Ismul Azam atau nama-nama Allah yang Maha Agung, yang ketika kita berdoa dengannya, maka doa yang kita panjatkan akan terkabul. Seperti penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Abi Umamah menyampaikan, nama-nama Allah yang agung yang ketika kita berdoa dengannya akan dikabulkan. Terdapat dalam 3 surat, yaitu dalam surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat Toha. Ditakhrij oleh Faryabi nomor 185. Yang kelima, dapat menjadi doa pelunas hutang. Bagi siapa saja yang berkeinginan untuk terhindar dari jeratan hutang, dapat mendawamkan ayat tertentu dari surat Ali Imran. Sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis, "Wahai Mu'adz, maukah engkau aku ajarkan suatu doa yang bila mana engkau memiliki tanggungan hutang sebesar gunung Uhud, lalu engkau berdoa dengan doa tersebut, niscaya Allah akan membayarkan hutangmu?" Bacalah Quran Surat Ali Imran ayat 26-27. Kemudian ucapkanlah, "Wahai Zat yang Maha Pemurah di dunia dan di akhirat, yang Maha menyayangi di dunia dan di akhirat, Engkaulah yang berhak dan berkuasa untuk memberikan keduanya pada siapa saja yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula yang berhak dan berkuasa menghalangi dari keduanya pada siapapun yang Engkau kehendaki. Ya Allah, curahkanlah kasih sayang-Mu kepadaku, hingga aku tidak membutuhkan kasih sayang dari selain-Mu." Hadis riwayat Tobroni. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah 5 keutamaan surat Ali Imran. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, berikut adalah manfaat dan keutamaan membaca surat An-Nas. Sejumlah surat dalam Al-Quran mempunyai manfaat dan keutamaan tertentu. Salah satunya surat An-Nas. Surat ini memiliki banyak manfaat dan keutamaan yang harus kalian ketahui. Meski banyak manfaat dan keutamaan membaca surat An-Nas, tetapi kebanyakan umat muslim terlalu menggampangkan atau menganggap biasa-biasa saja. Surat An-Nas akan melindungi pembacanya dimanapun berada dari gangguan-gangguan serta hal-hal buruk yang akan menimpanya. Kata An-Nas sendiri diambil dari surat terakhir di dalam Al-Quran yang apabila kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia memiliki arti manusia. Surat An-Nas diturunkan di kota Mekah sehingga masuk kategori surat Makkiyah. Jumlah ayat di dalam surat An-Nas hanya 6 ayat saja. Berikut manfaat membaca surat An-Nas. Yang pertama, perlindungan sampai hari kematian.
Seperti yang dikatakan oleh Imam Musa Al-Kazim yang berkata, sangatlah banyak keutamaan surat ini bagi anak kecil. Jika padanya dibacakan surat Al-Falaq 3 kali, surat An-Nas 3 kali, dan surat Al-Ikhlas 100 kali, dan jika tidak mampu 50 kali, jika ia ingin memperoleh penjagaan diri dengan bacaan itu, ia akan terjaga sampai hari kematian menjemputnya. Yang kedua, menyembuhkan rasa sakit. Seperti riwayat berikut ini, Imam Muhammad Al-Baqir berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu karena sakit yang dideritanya. Kemudian Jibril alaihi salam datang kepadanya dan Mikail berada di dekat kakinya. Kemudian Jibril memohonkan perlindungan untuknya dengan surat Al-Falaq dan Mikail memohon perlindungan untuknya dengan surat An-Nas. Yang ketiga, untuk ruqyah. Seperti riwayat Imam Ja'far Asy-Syadiq berkata bahwa Jibril datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang mengadu karena sakit, lalu Jibril meruqyah atau mengobatinya dengan surat Al-Falaq, An-Nas, dan Al-Ikhlas. Jibril berkata, dengan nama Allah aku ruqyah kamu, Allah pasti menyembuhkan kamu dari segala penyakit. Ambillah surat ini, niscaya ia akan memberi kamu ketenangan dan kesembuhan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Sahabat channel Ayat Surga yang dirahmati Allah, itulah manfaat dan keutamaan membaca surat An-Nas. Jika Anda merasa channel ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, silahkan like, komen, dan subscribe channel Ayat Surga. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan di channel Ayat Surga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.